Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita hari ini adalah hati-hati jangan ikuti nafsumu. Sebelum kita lanjutkan aku punya artikel nih yang mau aku bacain ya. Anak 11 tahun di Bojonegoro lahirkan bayi usai 9 kali diperkosa ayah sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ada di belakang saya nih jamaah yang ada di rumah. Pria di Bojonegoro memperkosa anak kandung hingga 9 kali. Korban yang baru berusia 11 tahun itu kini melahirkan bayi prematur. Pelaku adalah S, 39 tahun, warga kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah dilaporkan pihak keluarga. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Benar gak sih kalau kayak gini-gini tuh, aduh ini pasti godaan setan lagi balik-baliknya ke situ juga ya. Dan apakah benarnya dalam Islam begitu banyak banget nih aturan Ustadz Syam, bahkan adab yang mengatur hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Karena takutnya nauzubillah min dzalik ya, nafsu itu dijadikan senjata nih untuk menyakiti ayah mungkin ke orang tua ke anak atau mungkin juga anak ke orang tua gitu. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, tabi kembali guru Ustaz Maulana Ustaz Zanada, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Islam itu indah, Islam itu sempurna. Ajaran Islam bukan hanya mengenai ajaran syariat, bagaimana kita meyakini adanya Allah, bagaimana kita meyakini adanya hari akhir, bagaimana kita meyakini adanya pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, atau mungkin hanya sebatas bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana ritual-ritual haji. Namun Islam itu sangat sempurna, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur dalam agama kita. Karena itu adalah semua hanya untuk kemaslahatan manusia. Tidak mungkin Allah memberikan aturan kecuali itu adalah kebaikan untuk manusia. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan adab-adab atau aturan bagi seorang anak, yakni tentang hawa nafsu ya, karena kita berkaitan dengan tema kita hari ini. Jadi kita jelaskan adab-adab atau aturan yang berkaitan dengan tema ini. Maka subhanallah, termasuk diantaranya Nabi SAW mengingatkan, perintahkan anakmu untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Lalu mulailah menghukum mereka jikalau mereka di umur 10 tahun masih tidak mau melaksanakan sholat atau masih tidak mau untuk ikut orang tuanya untuk sholat. Lalu sekaligus pada usia 10 tahun pisahkan ranjang mereka atau pisahkan tempat tidur mereka. Subhanallah. Maka ada aturan di usia 10 tahun anak sudah tidak boleh sekamar lagi, setempat tidur lagi dengan orang tuanya. Maka ulama mengatakan usianya adalah 10 tahun untuk dipisahkan. Namun ada ulama seperti Imam Az-Zarkashi dengan pendapat ulama yang lainnya mengatakan sebenarnya batasnya bukan 10 tahun. Tapi usia 7 tahun itu sudah tidak boleh lagi bersama dengan orang tuanya. Usia 7 tahun. Namun ulama berpendapat yang lebih kuat adalah pendapat 10 tahun. Karena perintah langsung daripada baginda Nabi SAW. Walaupun ada hadis lain riwayat Ad-Dailami mengatakan bahwa pemisahan tempat tidur atau pemisahan ranjang ini adalah di usia 7 tahun. Nah subhanallah, kalau misalnya rumahnya sempit Ustadz, ya kan? Karena kita juga tahu ada satu daerah ya di Jakarta ini itu adalah terpadat di Asia Tenggara gitu. Ada satu tempat rumah di mana mereka memang satu ruangan saja itu sekeluarga banyak di situ. Bagaimana jikalau demikian? Maka boleh dengan satu ruangan tapi tidak sama tempat tidur. Tidak sama tempat tidur. Atau boleh sama tempat tidur tapi orang tua tidak bersentuhan dengan anaknya. Subhanallah. Bahkan jangankan orang tua dengan anak. Sesama jenis saja. Laki-laki dan laki-laki tidak boleh satu selimut. Ya, perempuan dengan perempuan tidak boleh satu selimut tidurnya. Tidak boleh sangat-sangat berdekatan. Biasanya kan kalau istilah anak sekarang udah bestie banget nih. Bestie banget gitu. Staycation bareng gitu ya. Maka subhanallah itu tidak diperkenankan. Makanya kalau misalnya di penginapan pilih tempat tidurnya twin gitu ya. Dua ranjang yang berbeda. Kemudian apalagi adab-adabnya seorang anak dengan orang tuanya. Oh bentar, kenapa subhanallah di usia 10 tahun ada hikmahnya luar biasa. Apalagi karena itu? menurut para ulama
ulama, Ya. 10 tahun itu adalah usia fase awal-awal seorang manusia akan mengenal yang namanya nafsu syahwat. Oh. Nah, fase-fase awal di mana manusia mengenal nafsu syahwat. Makanya dipisahkan di usia 10 tahun, bahkan lebih utama sebelum daripada Ya. usia 10 tahun. Apalagi adabnya, seorang anak tidak boleh serta-merta masuk ke kamar orang tuanya tanpa mengetuk pintunya. Walaupun anak sendiri loh, ini sangat-sangat mengajarkan, bahkan ini adalah membuktikan bahwa Islam itu sangat indah, Islam itu sangat sempurna. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti benar ya hal-hal kayak gini memang harus diperhatikan ya. Karena kadang ada orang tua Sangat-sangat. sama anak tuh kayak, Benar. ya namanya juga anak sendiri lah. Atau mama Benar. sendiri atau papa sendiri gitu ya. Ternyata Ada yang namanya sentuhan kasih sayang, Ya. seperti baginda Nabi SAW mencium Ibunda Fatimah Ya. atau mencium tangannya Ibunda Fatimah. Tapi ini adalah hanya dengan menunjukkan kasih sayang, harus Ya. mengajarkan juga hal-hal yang lainnya. baik, Sentuhan Masya Allah. kasih sayang itu Ya. pundak ke atas Kas. pala. Oke. Sentuhan belakang ke sini meragukan. Oh. Dan sentuhan dari sini ke sini, mohon maaf, Wah. itu membahayakan. Masya Allah, dapat ilmu baru lagi jamaah yang ada di rumah. Terima kasih guru-guruku. Kita lanjutkan lagi masih berbicara mengenai nafsu. Pakai B tuh nafsu. Atau pakai P, nafsu. Nah, bicara mengenai nafsu pakai F ya Ustazah Nada. Ya. Karena banyak banget ya, karena bisa berbagai kata juga. Dan juga berbagai macam nafsu juga yang ada gitu kan. Ada lagi katanya kalau ngomongin nafsu ini kan biasanya konotasinya adalah negatif. Tapi ada tingkatan yang ternyata itu ada di dalam Al-Quran. Dan juga ada nafsu yang bermanfaat. Itu Iya, apa Ustazah Nada? Ah, iya, Mohon betul, penjelasannya betul. Ustazah. Betul, memang biasanya kita ngelihat pokoknya nafsunya konotasinya buruk aja Buruk gitu ya. aja, Padahal ada yang macam-macam baik ya. gitu kan. Nah, yang Masya baiknya Allah. seperti Baik, apa? Terima kasih Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pembahasan mengenai masalah nafsu ini sangat luas ya. Bahkan ada yang menyampaikan 7 tingkatan nafsu dan juga ada yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Kalau yang kita bicara tentang mengenai masalah nafsu yang kurang baik, tentunya ada yang nafsu amarah, kemudian ada yang namanya nafsu lawamah yang ini sudah mendekati kepada kebaikan dan juga ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nah, ketika kita membahas mengenai nafsu yang baik, apalagi yang dicantumkan dalam Al-Quran, ini ada tentunya 3 ya. Yang pertama yaitu disebut nafsul mutmainnah. Ini yang paling mendasar tapi baik. Nafsul mutmainnah, apa sih maksudnya nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah ini adalah hatinya tenang, hatinya damai. Meskipun dia memiliki hawa nafsu, tapi condong kepada kebaikan. Dia senang melakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian dia punya sifat empati, dia punya sifat tawakal, dan dia murah hati. Sehingga hatinya ini merasakan ketenangan. Ketika hatinya ini merasakan kedamaian. Dan memang Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya memang orang-orang yang beriman ini yang hatinya itu mereka tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin mengingat Allah, gimana supaya hatinya tentram? Banyak-banyak ingat kepada Allah. Kita semua memiliki yang namanya nafsu. Tapi kalau kita ingin kehidupan kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang damai, kejarlah yang namanya nafsul mutmainnah. Caranya bagaimana? Mendekat kepada Allah. Dan bukan hanya itu, ketika nafsul mutmainnah ini kita istiqomahkan, kelak nanti ketika kita sakaratul maut, ruh kita kembali kepada Allah, Allah menyambut ruh kita dengan mengucap, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya hawa nafsu tadi. Cuma tentunya kita ingin dunia kita tenang, wafat kita husnul khatimah, ruh kita diterima oleh Allah. Oleh karenanya kejarlah yang namanya nafsul mutmainnah, yaitu sering-sering berzikir kepada Allah, sering-sering mendekat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi yang disebut nafsu radiyah. Kenapa? Artinya ini tingkatannya di atas nafsul mutmainnah. Yang dia kejar di dunia hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli tentang urusan dunia. Dia cinta dunia tapi tidak semuanya dia alihkan kepada dunia. Maknanya yaitu seseorang seperti para wali min auliaillah, kemudian para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah,
Tentunya ketika dia berzikir, kemudian beribadah, dia menikmati yang namanya lazzatul ibadah. Dia menikmati yang namanya lezatnya ibadah. Itu namanya nafsul radiyah, yang hawa nafsunya ini, jiwanya ini senantiasa dipersembahkan kepada Allah. Dia hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah mendapati yang namanya nafsul mutmainnah, kemudian juga mendekati kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti akan mendapatkan yang namanya nafsul mulhammah. Apa itu maksudnya? Pokoknya hari-harinya damai. Hari-harinya tentram. Dan yang paling positif, hari-harinya senantiasa banyak bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Masya Allah. Bukankah kita pengen hidup tenang? Ya. Banyak syukurnya. Aduh, dengar penjelasan Ustazah jadi pengen nafsu mulhamah sekarang. Nah, Masya Iya. Allah. Amin ya Gitu Rabbal ya, gitu ya. Alamin. Ya, Bun, ya. Masya Tapi harus mutmainnah dulu, Mutmainnah dulu. tenang dulu, Radiyah. kemudian nafsul radiyah, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah. Baru tadi Mu'almah. Mulhamah. Mulhamah. Baik, Masya Allah jamaah yang ada di rumah. Kita lanjut lagi yuk jamaah yuk. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama datang dari Instagram hamba Allah, ada di belakang saya nih jamaah. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana ketika menahan hawa nafsu di depan orang yang pernah dekat. Dan akhir-akhir ini sering bertemu lagi. Hingga akhirnya rasa dalam hati itu muncul lagi Ustadz. Ustadz Syam gimana nih? Nafsu apa dulu nih? Nafsu pengen nonjok nih. Aduh. Mantan ya kan? Oh iya mantan. Pernah dekat katanya kan? Aduh, pengen Atau apa nafsu dulu, apa? bener? Subhanallah. Yang pertama jangan ketemu. Oh iya, Ya, iya. Jangan sering-sering ketemu. Apalagi kalau menimbulkan suatu mudarat yang besar ya. Kecuali bertemu itu adalah dengan suatu keperluan atau memang terjebak di situasi yang sama. Misal sekelas atau misalnya satu lingkungan atau masih Ya. saudara sendiri gitu ya. Maka subhanallah itu yang pertama, dihindari untuk senantiasa bertemu. Yang kedua, jaga yang namanya adab-adab berpakaiannya. Adab-adab berpakaiannya seorang wanita seperti apa menutup aurat. Kemudian selain menjaga pakaian, menundukkan pandangan. Jadi bukan hanya laki-laki yang diminta menundukkan pandangan, tapi wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Wanita pun diminta untuk menundukkan pandangan. Kalau laki-laki biasanya itu kalau semakin memandang semakin nafsu syahwatnya menginginkan wanita ini gitu ya. Iya, kok Kalau tahu? laki-laki semakin lama memandang, tapi kalau perempuan semakin lama memandang semakin keluar yakni nafsu pengen julidnya. Jadi sama-sama nafsu. Sama-sama nafsu. Jadi sama-sama diminta untuk menundukkan pandangan. pandangan. Makanya itu ya laki-laki perempuan dua-duanya menundukkan pandangan, dua-duanya menjaga pakaian, menjaga adab dan hindari keseringan untuk berinteraksi atau bertemu. Wallahu taala. Masya Allah, langsung dipraktekin ya jamaah yang nanya ya. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah masih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum ketika wanita sudah berusaha menjaga auratnya, bahkan sudah memakai pakaian tertutup dan saya menjaga diri tidak bermain sosial media, tapi masih ada laki-laki yang nafsu, bahkan sampai chat dan berbicara yang macam-macam Ustadz ke saya. Berkali-kali ditegur, bahkan dimarahin, malah makin menjadi Ustadz. Gimana baiknya Ustadz? Karena saya takut Ustadz. Wah harus dijawab tausiah nih Ustadz Maulana nih. Iya, saya gemes. Gemes banget ya. Kalau gitu silakan Ustadz Maulana. Izin Ustaz Sanada, Ustaz Sam. Jemaah, Yeay. ketahuilah hati-hati kepada semua orang. Jangan saling menyalahkan, tapi saling membenahi diri. Jangan cari permasalahan itu, tapi selesaikan masalah itu. Jangan tambah rumit, tapi ayo kita perbaiki. Makanya wanita itu sudah jaga auratnya ke siang, tapi tetap menjadi pelampiasan nafsu. Sudah pakai, tapi kok bisa ya? Inilah yang disebut pengendalian diri. Jadi ada tahapannya, kendalikan dirimu. Sudah kendalikan diri, kan banyak metode untuk mengendalikan diri. Bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menjaga keimanan. Ini apalagi kita merasa meyakini bahwa kita dilihat Allah. Makanya mohon maaf, paling bagus itu kalau kita sering
Ibaratnya jangan, nah kalau orang berdua-duaan pasti ada setan. Atau merasa dia tidak diawasi, merasa tidak dipantau. Nah, ini hati-hati. Makanya internet atau wifi ya. Ya, wifi. Wifi itu jangan di dalam kamar. Oh. Di luar supaya setiap orang menonton pasti nontonnya di depan orang banyak. Nah. Hati-hati. Kesempatan itu bukan karena ada pelakunya. Tapi. Karena adanya itu. Aduh. Ya ini hati-hati. Nah apalagi sudah kendalikan diri. Apalagi tahan diri. Mohon maaf ya. Yang sah saja buat diri kita. Contoh suami ke istri saja itu ada tahapannya. Keinginan pertama mundur dulu. Jangan sampai itu nafsu. Sehingga tidak melihat sikon. Walaupun dia adalah istrimu. Sempat dia lagi halangan. Ya. Nah itu kendali. Jadi keinginan pertama mundur. Oke. Mundur karena bisa jadi itu keinginan nafsu. Keinginan kedua mundur lagi. Kemungkinan itu adalah arahan akal. Tapi keinginan yang ketiga lah karena keinginan hati untuk beribadah kepada Allah. Itu mohon maaf ya. Makanya kalau ada orang keinginan berudu dulu. Habis berudu salat sunat 2 rakaat. Aduh. Lama ya. Lama ya. Berudu dulu itu untuk mengendalikan nafsunya. Salat dulu untuk mengendalikan akalnya. Habis itu berdoa. Supaya atas apapun yang dilakukan adalah merupakan ibadah. Itu untuk pasangan. Ya Allah, Apalagi yang tidak sah untuknya. Tidak pantas untuk dilihat. Macam kepala sekolah marah nih. Kan kepala sekolah. Apalagi kalau sudah yang pertama mengendalikan diri sudah tidak mampan lagi. Terus untuk menahan diri lagi tidak tahan lagi. Bayangkan yang halal saja mundur kan. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Jauhkan diri. Kalau perlu pindah dari tempat itu. Kayaknya susah saya kendalikan nafsu saya kalau berada di sini. Udah keluar. Jangan berada di tempat itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasan. Kayaknya yang nanya langsung, merasa banget nih. Kalau dia chatting itu, kenapa tidak diblokir? Oh, itu dia, benar. Kenapa tidak saya ada Di blok aja bener ya, udah paling bener. Jadi kan gak bisa ngeliat chatnya lagi tuh, ya Allah. Gitu aja repot. Itu dia kuncinya. Gitu aja kok repot. Blok aja udah sekarang ya. Waduh. Ya udah kita lanjutin lagi ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustadz Maulana. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang aku mau nanya sama Ustazah Nada. Iya. Kan kalau ada yang bilang ya, katanya kalau misalnya ngendalin hawa nafsu kan caranya puasa gitu ya. Iya. Cuma gimana ya kalau puasa tuh rasanya susah gitu ya. Terus kayak godaannya banyak, istiqomahnya juga susah ngelakuinnya gitu. Harus gimana? Ini pertanyaan Mas Soni apa pertanyaan dari jamaah? Kayaknya pertanyaan Mas Soni nih. Kayaknya. Pertanyaan Saya dari merasa hati ini. kayaknya nih. Saya merasa ini adalah pertanyaan dari Mas Soni. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan Mas Soni apa pertanyaan jamaah? Gue udah tahu lu banget, So. Tahu apa? Ya Allah, Udah kayaknya ngaku. buker di sini susah Ngaku banget. aja. Jangan serius aja kalau banget itu pertanyaan ini. dari jamaah. Enggak. Bisa Udah jadi itu lah. pertanyaan Ya, dari jamaah jangan kemana-mana deh, tetap di Islam itu indah ya, jamaah ho jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaan Ayo, tuh coba Soni, di udah kenal dalam lama. satu